Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebulan kita menjalani ibadah puasa, sebulan kita ditarbiyah, dididik, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Makna dari membatalkan itu tidak hanya sekadar menahan dari makan dan minum, tapi inti sebenarnya puasa adalah menahan dari hawa nafsu, baik itu hawa nafsu yang bersifat syaitoniyah maupun hawa nafsu yang bersifat nafsiyah gitu. Maksudnya istilahnya ketika kita berpuasa itu kita dididik untuk menahan amarah kita, emosi kita yang bersumber dari syaitan gitu, yang akan menyebabkan kita tidak bisa menahan diri dari hal-hal tersebut gitu. Jadi intinya Allah menginginkan ketika kita keluar dari puasa kita sudah terdidik dalam sebulan itu dan berketerusan hal demikian hingga puasa habis dan berlanjutnya Syawal. Saya berharap semoga kita termasuk orang-orang yang demikian, yang sudah tertarbiyah, yang terdidik selama bulan puasa dan terbiasakan setelah puasa. Yang mana pokoknya kadang kita gini ya, Bu ya, kayak yang hal-hal yang merusak pahala puasa kayak marah. Ini paling sulit ya yang untuk menahannya, apalagi ke anak-anak gitu. Maka ketika kita mengingat puasa, oh ya saya puasa gitu ya, udah saya tahan gitu kan. Karena ada terbiasa kayak gitu, nanti pas Lebaran, pas Syawal, oh iya udah terbiasa aja, jiwa itu tenang gitu. Semoga kita bahagian dari hal-hal yang demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut yaitu tadrib al-khamis. Ya, unzur wastami' waqra. Tadrib artinya latihan. Unzur. Unzur berarti ini bahagian dari amar. Amar juga waqra. Fi'il amar. Sekarang kita melihat di sini ada tulisan askunu. Askunu fi baitin. Askunu berarti ini. Nah, sekarang pengen nanya ke ibu-ibu, masih ingat nggak? Askuni ini termasuk fi'il madi, mudhari atau fi'il amar? Fi'il amar. Askunu. Mudhari. Mudhari dari domir? Itu apa namanya? Ana ya Ustaz ya? Ya, dari domir ana. Karena salah satu ciri-ciri dari fi'il mudhari ada anita, huruf anita ini ada huruf alif ya, alif, nun, ya, dan di awal. Nah, dan perbedaannya dengan apa sama-sama ya dengan film amar gitu. Bedanya adalah kalau di alifnya itu ada hamzah, sedangkan di film amar tidak ada hamzah. Enggak ada, iya. Ya. Oke, askunu fi baitin. Berarti saya tinggal di rumah. Kemudian askunu fi syaqqah. Saya tinggal di apartemen. Nah, fi syaqqah salah satu ghuraf. Di apartemen ada 3 kamar. 3 kamar. Ya. Bukan lantai. Kamar ya. Ghuraf. Ghuraf jamak dari ghurfah. Berarti ini ghuraf berarti banyak kamar. Berarti kalau satu kamar berarti ghurfah. Oke.
Asyaqqah fi daur awal. Nih, ada pelajaran kita kemarin. Daur awal ini berarti bilangan biasa atau bilangan bertingkat, Ibu-ibu? Daur awal. Bertingkat saja. Bilangan bertingkat. Coba daur 7 berapa bahasa Arabnya? Asyaqqah fi daur 7. Umpamanya di lantai 7. Kira-kira apa bahasa Arabnya, Ibu? Kita coba dikit-dikit plus. Fi daur, kalau daur 7 berarti sabi ya. Berarti asyaqqah fi daur as-sabi. Oke. Uridu musyahadah al-asas. Saya ingin melihat al-asas, berarti perabotan rumah tangga. Saya ingin melihat-lihat apa aja perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam syaqah itu. Uridu musyahadah matbah. Saya ingin melihat matbah itu dapur. Jadi artinya dapur. Kira-kira dari kosakata yang ini ada yang belum dipahami, Ibu-ibu? Sudah. Kita iniin ke halaman selanjutnya. Baik, boleh minta tolong Mikanta. Oke. At-tadrib At-tadrib as-sadis. Unzur wastami' waqra. Di sini Ahmad yaskunu fi syaqatin jamilatin. Asyaqqah fi hayil matar. Asyaqqah fi daur at-thalis. Fi syaqqah khamsu ghuraf. Fi ghurafatin naum sarirun. Fi ghurafatil julus arikah. Fil matbah furnun. Fil hamam mir'atun. Ahmad tinggal, yaskunu tinggal, Ahmad tinggal di apartemen syaqah jamilah. Artinya adalah apartemen yang indah atau yang bagus. Kemudian asyaqqah fi hayil matar. Syaqah itu berada di apa namanya, di lingkungan atau di apa namanya, di komplek bandara. Asyaqqah fi daur asalis. Fi syaqqah khamsu ghuraf. Fi ghurafatin naum sarirun. Syaqqah nih ada di daur di lantai 3. Di apartemen ada 5 khamsu ghuraf, ada 5 kamar. Fi ghurfatin naum, di kamar tidur ada kasur. Nih, sarir artinya kasur. Fi ghurfatin naum sarirun. Fi ghurfatil julus, di ruang tamu ada kursi. Ini kursinya arikah, ini adalah kursi ruang tamu yang besar, yang panjang. Maka disebut dengan arikah. Yang apa namanya, kayak singgasana itu, yang gede. Kayak singgasana itu disebut dengan arikah. Fil matbah furnun. Di dapur ada open. Kemudian fil hamam fil hamam fil hamam mir'atun. Di kamar mandi ada kaca. Nih artinya kaca. Maka di sini
Ini ada yang beberapa saya tandai tadi nih garisin kayak syaqqah jamilah. Ini ada istilahnya di dalam bahasa Arab naat man'ut, artinya yaitu yang disisipi dengan kata yang. Fi di apartemen yang indah atau yang cantik. Maka nanti insya Allah minggu besok kita akan membahas tentang naat man'ut, yaitu kata-kata yang diiringi dengan kata sifat. Jamilah kan termasuk cantik. Cantik berarti itu adalah kata sifat. Maka ini disebut dengan naat man'ut. Insya Allah minggu depan kita rincikan pembahasannya. Di sini ajib. Pertama, hal yaskunu Ahmad fi syaqqah. Maka kita nih satu-satu ya Ibu ya. Kita mulai dari Umu Kenta ya. Yang pertama Mbak Sarah ya. Iya, iya, Assalamualaikum. Oke, oke, dijawab ya Umi Kenta. Mbak Sarah nomor 1. Silakan. Mbak Sarah. Yang mana saja yang Hal yaskunu itu. hal hal yaskun Ahmad fi syaqqah? Jawabannya hal berarti apakah Ahmad tinggal. Ahmad yaskun fi syaqqatin jamilah. Asyaqqah. Ya. Ini perbedaan cara kita menjawab. Jikalau umpamanya ditanya adalah hal, maka jawabannya antara dua. Naam dan la. Itu kalau pertanyaannya hal. Tapi kalau pertanyaannya yang lain, maka barulah ininya. Jadi kalau umpamanya ditanya hal yaskun Ahmad fi syaqqah, apakah Ahmad tinggal di apartemen? Iya atau tidak? Jawabannya itu doang. Naam. Ahmad yaskun fi syaqqatin jamilah. Naam. Oke. Lanjut. Umu Kenta nomor 2. Hal yaskun. Hal yaskunu fi hayyil matori. Matori itu bandara ya? Motor di bandara. Di komplek bandara. Apakah mereka tinggal di komplek bandara? Nah, yaskunu fi hayyil matori. Naam. Mereka yaskunu fi hayyil matori. Benar nggak usahanya? Baik. Nggak, takutnya salah gitu. Masya Allah. Jazakallah khairan. Nomor 3, lanjut. Ini yang apa gimana? Ya Ibu Ida dulu ya. Oke, silakan Ibu Ida. Saya off kamera ya, Ustazah. Maaf. Iya, enggak. Alisyakotu fit daur, bener ya. Alisyakotu fit dauril khomis. Apakah apartemennya di khomis, sebentar, khomis. Khomis apa ya, saya lupa ya. Daur artinya apa kemarin Ibu? Yang kita belajar. Ya, bukan komplek ya, daur itu ya. Daur berarti tingkat. Berarti, tingkat Allah. Ya. Jadi apakah apartemennya di tingkat khomis? Nah, ini bilangan berapa Bu? Bilangan bertingkat atau biasa? Bilangan bertingkat. Iya, berarti khomis lantai ke. Saya udah turunkan itu apa namanya PDF saja. Iya, lupa. Di grup udah saya turunkan Nomida. Ada di grup. Ada di grup ya. Sebentar Ustazah. Khomis itu ya Masya Allah.
It isn't. Sudah ya, saya kok lupa. Sampai Salah. kelima, Mbak. Kalau Yang lain sabar, yang lain sabar ya, yang lain sabar. PDF-nya sudah. Saya kok lupa sih. Komis ya. Ibu Ida bantu aja dengan ini untuk memudahkan. Wahid, isnan, salasah. Arba'ah, komis itu kelima. Sah berarti Kelima ya, Ustazah. iya 5. Kalau ibu lupa, pokoknya dari bilangan bertingkat ini bilangan biasa aja dihitung dulu. Nanti kan timbangannya fa'il. Oh iya, baik Ustazah. Baik, saya akan apakah apartemennya di lantai kelima, di lantai 5? Naem. Naem. Dulu lagi. Eyang sabar, Eyang sabar. Enggak, ini kan Ustazah tadi Halis Syakoti, saya jawab. Ini ada hubungannya sama atas ya Ustazah ya? Iya, ini Bu, apa namanya, yang daur komis ada nggak tulisannya daur komis? Coba Ibu lihat kembali. Sebentar ya Ustazah. Ini asyafah katanya daur komis. Kalau di sini kan ini dibikin daurnya. Daurnya salisa ya Ustaz. Salis ya. Ya. Berarti la. Ya. Saya kira nggak ada hubungannya sama atas. La. Asyakotu fil dari daur, maaf. Fi daur salis fi daur fi dauris salis. Iya, betul. Makasih Bu Ida. Lanjut. Habis Ibu Ida, Eyang Endro, silahkan Eyang. Nomor 4. Nah, ini Berapa? sebentar sebentar Eyangnya. Ini pengetahuan ya Ibu-ibu ya. Setelah kata kam, kan kam itu artinya berapa ya? Setelah kata kam, maka di situ ada isim atau kata benda. Gurfatan ini kan kata benda. Maka setelah kam selalu fathatan. Nah, jadi kita selalu membacanya nih khusus untuk kam. Jadi setelah kam gurfatan, jadi dia nggak pakai alif lam, tapi dia adalah apa namanya nakirah dan harus fathatan di atasnya. Jadi kalau kita ketemu kam, setelah itu harus isim atau kata benda. Kata bendanya harus fathatan. Jadi kam gurfatan fi syaqah. Silahkan Eyang. Kam gurfatan fi syaqah. Kalau kita jawabnya komsa gimana? Iya, kam gurfatan fi syaqah, berapa kamar di syaqah. Fi syaqah berapa guruf? Ada 5. Bisa gurfatan. Iya, berarti fi syaqah kamsu. Bisa. Gurfatan. Kamsu guruf. Fi syaqah kamsu guruf. Lanjut. Habis Eyang, lanjut. Nggak ada lagi ya. Berarti lanjut apa? Bu Fitria ini mau baca, Bu. Mustamia ya. Lanjut Mbak Sarah. Lanjut Mbak Sarah. Ya Ustazah. Nomor 5. Ainal furnun. Fil matbahi furnun. Iya,
Al-furnu fil matbah. Nah, Al-furnun fil matbahi. ya, fil matbahi. Kenapa kita dahulukan furnun? Karena kita menunjukkan kata-kata furun dulu. Jadi al-furnu, kenapa dia pakai alif lam? Karena kan kita sudah tahu bendanya gitu kan. Oh, maksudnya adalah open. Berarti maka kita menggunakan kata al-furnu. Berarti al-furnu fil matbah. Oke. Lanjut Umi Kenta nomor 6. Apa saja al-furnun artinya apa saja furnun? Al-furnun. Open. Open. Oh, Masya Allah. Saya lupa, afwan. Ainal mir'atu. Hmm. Mana cermin itu? Hmm. Fil Al-mir al-mir'atu fil enggak. Tadi kelihatan ya tadi. Oh ya. Fil amami. ya al-mir'ah fil hamam. Hamami. Lanjut nomor 3 Ibu Saya tidak. Iya. Tidak. Aina sariru di mana kasur Iya. as-sariru fi gurfatin naumi ya Ustazah. Figur Fatin Naomi. Kasur ada di kamar tidur. Iya, ada di kamar tidur. Tidur. Lanjut habis ini Bu Ida yang Ainal Arika 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 fil matbahun matbah Eyang diperhatikan lagi Eyang Arika itu apa? Arika itu sofa. Arika figur kata jurus. Ini Arika maksudnya sofa. Iya. Arika artinya sofa. Berarti Arika fi Fatil Arika jurus. Arika di sini. Arika jurus benar. Arika figur kata jurus. Iya, Arika fi Fatil Julus. Baik. Kamar tamu, ruang tamu. Baik, boleh Madi ini ke atasin lagi Umi Kenta ini halamannya aku. Lanjut aja Umi Kenta ini tulisan kita penulisan ini. Atas lagi. Sama ini penulisan. Oke, Hayah Hari Al-Yaum. satu apa tadi ya Ustazah? Iya, yang ini. Hari satu apa tadi ya Ustazah? Kursi ruang tamu yang gede itu yang ikut Arika. Yang buat kerajaan, kursi kerajaan. Sana yang kayak raja-raja itu kan itu disebut dengan Arika. Al-Arab ini paparan. Al-hiwar al-awal. Hiwar artinya percakapan. Al-awal berarti percakapan yang pertama. Nih, saya tanya nih Ibu-ibu, al-hiwar al-awal ini termasuk bilangan bertingkat atau bilangan biasa? Al-hiwar apa saja? Nih, Apa saja? hiwar artinya percakapan. Al-awal Itu artinya bertingkat. bertingkat. Oh, bertingkat al-awal. Ya, percakapan yang pertama ya. Ya. Yang ada tipannya. Oke. Unzur wastami' wa'a'id. Unzur lihatlah dan dengarkan dan ulang kembali. Berarti ini adalah fiil amar. Kenapa? Karena didahului oleh alif yang mana alifnya tidak disertai dengan hamzah. Nah, inilah yang dia disebut amar. Tapi kalau disertai dengan hamzah berarti itu perginya ke fiil mudhari'. Oke.
pertama, sorry. Mata astaikizu indal fajar. Aina tusallil fajar? Tusallil fajar fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah? La anam ba'da sholah. Oke. Umi Kenta boleh minta tolong dikata sedikit lagi. Oke. Oke. Hal tanamu ba'da sholah? La anam ba'da sholah. Madza taf'al ba'da sholah? Madza taf'al ba'da sholah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tazhabu ilal madrasah? Azhabu as-sa'ah as-sabi'ah. Hal tazhabu bisayyarah? La azhabu bil hafilah. Oke. Ini di sini sekalian kita mereview pelajaran-pelajaran kita. Ini di sini ada kata astaikizu. Oke, kemudian ada kata-kata astaikizu. Maka bisa di sini saya pengen nanya dulu Ibu untuk mengulang. Tastaikizu ini termasuk fiil, isim atau huruf? Fiil. Pas. Kalau fiil, dia termasuk fiil apa? Mudore. Karena Mudhari. huruf dia tidak. Nah, jikalau fiil mudhari, berarti domirnya apa? Ta berarti Ana ya. ta berarti Ana, salah. Berarti domir Ana. tastaikizu. Kalau apa? Enggak, bukan Ana ya, bukan saya, maksudnya saya. Bukan. Yang ditanyakan mata tastaikizu. Dimulai dengan kata ta. Tastaikizu berarti Salah. Yang tanya ini dia laki-laki ya, dia laki-laki. Iya, kemungkinan ini ada berarti domirnya anta. Kapan engkau bangun berarti? Iya, atau bisa jadi hia gitu kan. ya, kamu ya Ustazah ya. Iya, gimana Umi Kanta? Domirnya anta. Iya, anta. Berarti domirnya anta. Kalau tidak anta kan yang dihawal dengan ta ada dua, yaitu domir anta sama domir hia. Karena ini adalah menunjukkan laki-laki, ada gambar laki-laki, berarti ini domirnya adalah anta. Anta. Mata tastaikizu, kapan engkau bangun? Kemudian dijawab oleh si Tohir. Astaikizu, saya bangun. Berarti ini astaikizu domirnya berarti domir apa? Anak. Ana ya. Nah, di awal alif, hamzah yang menunjukkan ke anak. Kalau nun di awalnya nastaikizu berarti nun menunjukkan ke nahnu. Oke. Hindal fajri. Hindal itu artinya Indah. Saya bangun ketika fajar. Maksudnya nih ketika. sisi. Jadi ketika fajar, di sisi fajar itu kita kebangun. Berarti saat fajar. Iya, makanya indah itu kan sisi ya Ustazah. Sisi berarti bisa juga ketika ya Ustazah. Ya. Saya bangun ketika fajar. Maksudnya ketika kita berada di sisi seseorang kan bersamaan ya Bu ya. Nah, bersamaan dengan fajar, saya berada di sisi fajar itu. Berarti ketika fajar. Ya. Dipermudah gitu ya Ustazah bahasanya. Aina tusallil fajar? Di mana engkau sholat fajar? Nih, tusalli. Berarti tusalli ini masih domir mudhari. Masih fi'il mudhari. Domirnya anta. Ya. Usallil fajar fil masjid. Saya sholat fajar di Pada di masjid.
Ya. Kemudian hal tanamu ba'da sholat. Apakah tanam? Nah, tanam artinya tidur. Di sini termasuk fiil mudhari kah, amar kah, atau fiil madi? Kata-kata tanam. Tanam. Oh, Fiil mundur, mudhari. mundur. Ya. Benar nggak Ustaz jam fiil mudhari? Karena ada Betul. huruf A. Berarti domirnya Anta. apakah engkau tidur setelah sholat? Ini gini ya, kalau orang Arab ini gini kebiasaannya, Ibu. Mereka tuh malam-malam itu bergadang. Ntar tidurnya itu kebiasaannya itu adalah habis subuh atau sebelum subuh. Kalau orang yang rajin sholat, dia akan tidurnya habis subuh. Tapi kalau orang yang nggak apa sholat, nanti jam 4 tidur gitu. Jadi kelewat subuhnya. Jadi ini memang kebiasaan orang Arab. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Jadi banyak aktivitas mereka untuk berkunjung dan sebagainya. Banyak mereka melakukannya di malam hari karena di siang hari itu karena terlalu panasnya cuaca yang menyebabkan mereka gerah atau apa. Akhirnya mereka banyak melakukan aktivitas itu istilahnya lebih adem ketika di malam hari. Makanya mereka tidur itu kadang habis subuh. Maka ditanya di sini, apakah engkau tidur habis subuh? Sedangkan kita orang Indonesia tidur malam itu jam 8, jam 9, jam 10. Bangunnya ntar jam 4, jam 3 gitu kan. Kebalikan Iya. sama. Hmm. Tidur habis subuh itu bagi kita adalah sebuah hal yang tabu gitu. Bagi orang Arab memang mereka tidurnya habis subuh. Maka dia tanya nih, Terus hal mereka tadi nggak kerja gitu saja. kerja nanti mereka bangunnya nanti jam 8. Masuk kerjanya biasanya jam 9. Buru. Jadi jam 4 tidur, jam 8 bangun, jam 9 kerja. Tidurnya 4 jam berarti ya, Masya Allah. Nanti asar pas apa mereka tidur lagi gitu siang nanti tidak ada jam tidur juga mereka. Hmm. Masya Allah. Nah, hal tanamu ba'da sholat, apakah engkau tidur setelah sholat? Jawabannya la anamu ba'da sholat. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Pertanyaan setelah hal jadi catatan. Jikalau pertanyaannya adalah hal, maka jawabannya antara dua, yaitu antara la atau na'am. Ini khusus untuk kata hal. Oke. Maza taf'al ba'da sholat. Apa yang engkau kerjakan setelah sholat? Dijawabnya, aqra'ul Qur'an. Saya baca Al-Quran. Wa mata itu artinya kapan. Wa mata tazhabu ilal madrasah. Kapan engkau pergi ke sekolah? Jawabannya azhabu as-sa'ah as-sabi'ah. Oke. Baik. As-sabi'ah artinya berapa, Bu? Sabi'ah. 7. Saya pergi jam 7. berarti 7 ya. Tadi ada yang yang bilang 7 ya. Ya, saya pergi jam 7. Iya, 7. Sabi'ah untuk perempuan ya. Ya, di jam 7. Jadi kalau kita ibu-ibu menggunakan jam, maka digunakan bilangan bertingkat. Umpamanya kita belajar hari ini adalah jam 10 tadi ya, Bu ya. Mata tabda uddirosah tabda berarti engkau memulai pelajaran. Ya, mata tabda kapan engkau memulai pelajaran? Nah, maka kita jawab. Misalnya kita jawab tadi kita memulai pelajaran jam 10.
as-sa'ah al-ashirah gitu. Kenapa pakai ta marbutoh? Karena sa'ahnya adalah nas. Jadi as-sa'ah al-ashirah. Nabda, kami memulai nabda adirotah pelajaran kami as-sa'ah al-ashirah, yaitu jam 10. Jadi untuk jam, maka kita gunakan kalimat bertingkat yang telah kita pelajari kemarin. Oke. Hal tazhabu bisayyarah? Apakah kau pergi dengan mobil? Sayyarah yang artinya la. Azhabu bil hafilah, tidak, saya pergi dengan al hafilah. Saya dengan hafilah ini mereka sama-sama mobil. Bedanya adalah kalau sayyarah digunakan untuk mobil pribadi, al hafilah digunakan untuk mobil angkutan umum atau artinya bus. Jadi, apakah engkau berangkat dengan bisayyarah dengan mobil pribadi? Jawabannya la, tidak. Azhabu bil hafilah. Saya berangkat dengan bus. Oke. Kira-kira ada ibu-ibu ada pertanyaan di sini? Oke, jikalau tidak ada pertanyaan, coba saya tanya satu-satu ya. Kapan Sarah, wa mata itu kapan ya? Kapan atau mulai? mata itu tadi, Kapan? kapan engkau pergi ke Kapan ya? sekolah? Ya, saya berangkat jam 7. Nah, di sini kita menemukan ada kata-kata mata, kemudian ada kata aina, kemudian ada kata hal, maza, kemudian ulang lagi mata, ada Maza artinya apa saja maza? Maza taf'alu ba'da sholati. Tadi lupa saya baca itu saja. zata fa'alu ba'da. Apa yang engkau kerjakan setelah sholat? Maza apa? Maka di sini. Ya. Oke, saya ingin menjelaskan. Di sini ada kata-kata mata, aina, hal, maza, kemudian mata lagi ya, kemudian hal. Kata-kata mata, aina, hal, kemudian maza di dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata ini apa namanya? Isim istifham. Ismul istifham. Istifham artinya istifham. Ismul apa Ustazah? Istifham. Ya, mata artinya adalah isim istifham itu adalah artinya kalimat atau kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Jadi istifham artinya bertanya. Gitu. Kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Itu pertama. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa saja kata-kata istifham atau kalimat pertanyaan, kita jawab mata, hal, maza, mat, kemudian maza, kemudian min aina dari mana, itu termasuk kata-kata pertanyaan atau kata man yang artinya siapa, itu termasuk kepada kata-kata istifham. Ya, nih mata aina nih pokoknya pertanyaan itu adalah kalimat bertanya. Kemudian
Yang kedua adalah di sini ada kata hal, kemudian ada kata maza. Hal dengan maza diartikan sama-sama dengan apa? Hal tanah ada sholat. Apakah engkau tidur setelah sholat? Kemudian maza taf'al ba'da sholat. Apa yang engkau kerjakan setelah sholat? Bedanya adalah kalau hal, maka jawabannya antara dua. Kalau enggak na'am, kalau enggak la. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan kata-kata mata, maka perlu digunakan kata-kata yang terstruktur. Kalimat panjang gitu kan. Alasannya. Maka itu digunakan dengan kata maza. Apa yang engkau kerjakan setelah sholat? Maka dijawab saya tohir. Saya baca Quran. Nah, kalau kita iniin, lihat kata-kata yang seperti ini, maka kita bisa ketahui bahwasanya ketika dengan menggunakan kata maza butuh penjelasan yang agak panjang sebagai jawabannya. Berbeda dengan hal cuman la dan na'am. Nah, ini perbedaannya aja. Jadi hati-hati ibu terkecoh gitu kan. Hal tanam ba'da sholat. Oh iya saya ini itu jawabannya panjang ya. Sedangkan hal tidak mengerti jawaban yang panjang. Kemudian kita menemukan juga as-sa'atu sabi'ah. Kita menemukan juga kalimat bilangan bertingkat. Itu as-sa'ah sabi'ah, itu jam ke-7. Jam ke-10 as-sa'ah al-ashirah. Jam 8 as-sa'ah as-saminah. Ya. Kemudian as-sayyarah dengan hafilah. Kedua-duanya maknanya sama dengan mobil. Bedanya sayyarah adalah mobilnya, mobil pribadi. Al-hafilah mobilnya adalah mobil umum atau angkot. Kira-kira dari sini ada pertanyaan ibu-ibu? Ini kalau tidak ada, mohon bantuannya untuk di lagi slide-nya. Al-mufradat al-ardu unzur wastami' wa'id. Nah, lihatlah, kemudian dengarkan, kemudian ulanglah. Pertama adalah kata-katanya yanam. Berarti dia lagi tidur. Yastai tidur. Berarti dia sudah bangun tidur. Yazhabu artinya dia berangkat atau dia pergi. As-sa'ah as-sabi'ah yaitu jam 8. Saya ratu. Itu berarti mobilnya mobil pribadi. Maka kita lihat di sini mobilnya adalah mobil pribadi. Kemudian hafilah mobil ya, ini adalah mobil bus. Madrasah artinya yaitu sekolah ya, sekolah, makanya disebut dengan madrasah. Tadi apa saja Yana itu tulisannya Yana bacain gimana sih? Yanamu. Nah, sekarang saya nanya ya, Bu. Kenapa disebut dengan Yanamu? Kok enggak Tanamu? Ini orang mati. Iya. Makanya iya ya Ustaz ya. Kalau Di di sini ilmu diri ya. Yanamu.
Kemudian yastaiqizu, yazhabu. Kok nggak digunakan tanam? Tastaiqizu, tazhabu. Karena laki-laki itu Karena nggak bisa. itu orang Ya. laki, bukan saja. Satu, pertamanya memang alasannya laki-laki. Yang kedua, apa alasannya lagi, Bu? Kenapa kan tadi Nah, ada ini hal tastai, apakah ilmu Ah, ini saja. Nah, sekarang saya tanya, ya namu ini fiil apa, Ibu-ibu? Fiil apakah Mudah. fiil mudhari? Fiilnya Domirnya Gambarnya Apa saja? gua ya. domirnya adalah Gua. dua. Nah, kenapa kok digunakan huwa di sini? Kok ya itu? Kok enggak tasdid gitu? Karena Dua yang satu digambar orang. Iya. itu orang ya. Karena yang digambar ini dia pertama karena satu orang, yang kedua dia bukan lawan bicara kita, tetapi adalah objek kita, selain objek yang kita lihat. Karena dia bukan Maaf Ustazah, suaranya double. karena gimana tadi? Oh, Eyang yang nanya gimana Eyang? Nggak tadi suaranya kok ini apa dempet-dempet itu loh Ustazah. Yang suaranya putus-putus, apa kayak robot yang suaranya. Oh saya kayak robot ya. Oh saya pindah posisi. Saya pindah posisi. Saya kayak robot. Mungkin nggak usah pakai ini apa kameranya mungkin ditutup kali ya. Oh saya matiin ya. Iya, mungkin terlalu berat. Oh iya. Iya. Maka di sini gimana? Udah Eyang tadi pertanyaannya gimana Eyang? Eh, enggak, cuma tadi suaranya Ustazah itu udah kayak double-double, dempet-dempet gitu loh. Oh gitu. Suara Baik. apa namanya Sekarang gresek-gresek, jadi apa namanya mantul suaranya sama Ustazah bertabrakan tadi tadi. Kayak yang ngomong Ustazah ngomong jadi beradu gitu. Dan apa sekarang udah bagus suaranya bersih. Oke. Alhamdulillah. Di sini ada apa namanya ya Ibu-ibu? Ya namu tadi kita sudah sepakat bahwa itu adalah fiil mudhari. Berarti kemudian saya nanya, berarti dia namu ini domirnya apa? Huwa. Huwa. Gambar Huwa. Huwa. Kenapa digunakan huwa domirnya di sini? Kenapa kok tidak anta? Laki-laki dia karena untuk orang anak karena untuk goib. Iya, untuk goib. laki satu orang. Ya, berarti satu Iya. orang. Ya, karena yang digambar ini bukan lawan bicara kita. Kan kita nggak ada ngajak dia ngobrol. Iya. Berarti nggak ada, kita nggak ngajak dia ngobrol. Berarti dia adalah objek yang kita lihat. Objek yang kita lihat berarti dia adalah orang asing. Berarti dia orang asing. Berarti orang ketiga. Maka digunakanlah di gambar ini dengan domirnya adalah domir huwa. Nah, kayak gitu. Huwa. Nah, tapi kalau dia adalah lawan bicara kita, maka digunakan adalah ta. Tanam, tastaikis, tazhab. Nah, seperti itu. Oke. Atadrib, ajib anil as'ilah bihtisar. Ajib, jawablah soal-soal dengan ikhtisar. Ikhtisar itu dengan lengkap. Jawabannya pertama, Mbak Sarah, silahkan Mbak Sarah. Ya, ya Ustazah. Ya, silahkan Mbak Sarah. Man yastaiqizu indal fajar. Man berarti artinya adalah siapa? Yastaiqizu artinya apa Mbak Sarah? Yastaiqizu bangun. Nah, bangun. Berarti siapa yang bangun ketika fajar? Oke. Man yastaiqizu indal fajar. Heeh.
Yes. Ana siap Ana yastayqizu indal fajar. Nah, tadi di percakapan di atas tadi, siapa yang bangunnya ketika fajar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tasbih. Iya. Berarti ini jawabannya adalah may yastayqizu man. Ini termasuk kata istifham, yaitu kata pertanyaan. Maka ditanyanya ya yastayqizu. Di sini domirnya adalah domir iya. Berarti adalah orang ketiga. Dia bertanya ke kita, siapa yang bangun ketika fajar? Berarti ada orang yang gitu, orang ketiga. Siapa yang bangun ketika fajar? Berarti ini yang ada di dalam teks di atas. Tadi teks di atas terdiri dari Torik dan Hasan. Tohir. Di tengah itu Jadi siapa? jawabannya astaqizu indal fajar gitu saja. Karena orang Fajar. Iya, karena orang ketiga yang ditanya, berarti jawabannya tetap orang ketiga. Tapi kalau kedua, jawabannya baru. Pokoknya ini. Saya nanya Umi Kenta, berarti saya adalah orang pertama, Umi Kenta orang kedua. Maka ketika saya nanya Umi Kenta, tentu Umi Kenta membahasakan diri Umi Kenta. Berarti Ana. Sekarang saya tanya adalah orang yang ketiga. Istilahnya, siapa yang bangun ketika fajar? Kita nggak tahu, bukan lawan bicara kita kan. Kemudian kita nanya gitu. Kemudian Umi Kenta jawab, yang bangun di waktu fajar itu adalah si Husan. Oh, ini contohnya. Berarti Husan ini apakah termasuk orang kedua atau orang pertama? Orang goib. Ketiga. Orang Ya, ketiga. Tiga. Fajar. Nanti jawabannya yastaqizu indal fajri. ya, Ya, Tohir. ya Zohri, ya Tohir. Tahir. Berarti ya yastayqizu Tahir. Pakai namanya Tahir. Oh, yastaqizu Tohir indal fajar. Ma yastayqizu indal fajar, yastayqizu Tahir indal fajar. Baik saja. Oke, lanjut Umi Umi Kenta nanti Aina yusolli al-fajr. Di mana kamu sholat fajar? Ya saja. Di mana? Habis sholat fajar. Yusolli di mana dia ya? Di mana dia sholat fajar ya saja. Habis sholat fajar. Saja. Bentar ya saja. Di mana dia sholat fajar saja. ya, Berarti yusolli Tahir tadi ya, yang sholat fajar ya. ya. Berarti yusolli fajar, yusolli tahil al-fajar, di mana dia sholatnya? Yusolli tohir Al-fajar, al-fajar fil masjidi. nafil masjid. Betul. Sama. Ya, kira-kira. Oke. Soal ketiga, silahkan Ibu Ida. Itu Ya. yusolli dulu, baru namanya dia, baru al-fajar, baru dia fil masjidi gitu ya saja ya. Bisa jadi dua kemungkinan. Boleh umpamanya tahir yusolil fajar fil masjid. Oh, boleh Juga namanya dulu. boleh di awal, boleh setelah yusolli. Jadi berarti ada kemungkinan. Yusolli tahir al-fajar fil masjid atau tahir yusolil fajar fil masjid. Sama. Baik saja. Jadi kira-kira saja.
Baik, nomor 3 silahkan Bu Ida. Madza yaf'alu ba'da sholat. Hal yanamu. Nomor 3. Hal yanamu tohirun Iya, ba'da salah sholat. ini jawabnya yang kata maaf gini, maaf. Hal yanmu Ya, tohir Yanamu. yanmu. Eyang sabar, Eyang sabar. Ya, Eyang sabar. Hal yanamu tohirun ba'da sholah. Heeh. Apakah tohir tidur setelah sholat? Heeh. Jawabannya iya ya kayaknya ya. Saya baca tohir ba'da sholat. Bentar. Sepertinya nggak tidur lagi Ustazah ya. Nah, jawabannya gimana, Bu? Ya, ingat, Bu, kalau hal berarti antara dua, la sama na'am. La tohirnya. La anamu ba'das. La tohir. La, ulang lagi, Bu. La yana mutahhir berarti La yanamu ba'da sholah. yana mutahhir ba'da salahin. Disebutkan orangnya ya, Bu ya. Nanti bingung. Setelah lanya itu ya Ustazah. Setelah lanya, jadi la tohir yanamu ba'da sholah gitu. Nah, dia kayak gini jawabannya, Bu, intonasinya. La, umpamanya kan ditanya nih, hal yana mutahhir ba'da shalah, maka jawaban kita la. La yana mutahhir ba'da shalah. Maksudnya, apakah tahir ini habis sholat tidur? Jawaban kita enggak. Tahir enggak tidur habis subuh. Nah, seperti itu, Mbak. Oh, kayak menegaskan lagi ya gitu ya lah. Iya, ditegaskan lagi. La, enggak tidur si Tahir habis sholat. La tohir. La, ibu berhenti dulu. La La. yana mutahhir ba'da shalah. Oh baik. Mau nyobain Ustazah. Baik, habis Ibu Ida. Yang Bu Neng. yang Ya, saja. tunggu dulu. Apa namanya? Ustazah Ida belum selesai. Ida belum. Oke, heeh. Ibu Nah, Ida udah kayak udah yang selesai. enak. Heeh, Ya. heeh. Baca yaf'alu ba'da sholah. Ya, Kalau langsung dibaca, yaqra'ul Al-Quran. boleh, Bu. Yaqra'ul Quran. Kalau kita sudah paham siapa yang dimaksud ya Bu ya, boleh Yaqra'ul Quran. Ya. Tapi pokoknya akan menimbulkan keraguan-raguan buat orang, maka sebutkan aja orangnya. Yaqra'u Tahir Al-Quran. Ya, silahkan ya. Maza yaf'alu ba'da sholat. Rohir yaf'alu ba'da sholat. Yaqra'ul Quran. Iya, yaqra'ul Quran. Kenapa Eyang memakai kata yaqra'u? Tadi kebaca sama Eyang aqra'u. Kenapa Eyang rubah lagi ke yaqra'u? Karena yang membaca kan orang ketiga, Ustazah. Betul, berarti Eyang paham. Insya Allah. Makasih ya Eyang. Berarti habis Eyang tadi ada ibu yang pengen coba juga, siapa ya tadi ibu? Maaf. Bu Neng Ustazah. Kan Bu Neng, silahkan nomor selanjutnya Bu Neng. Mata yadhabu ilal madrasati, kapan dia pergi ke madrasah? Yadhabu ilal madrasat
as-sa'ata sabi'ah. Saat as-sabi'ah. Betul. Yadhabu sa'ata sabi'ah. Ya, yazhabu siapa yang pergi Bu? Yang ke madrasah. Tohir. Ya, yazhabu Tahir ilal madrasah Yadhabu tohir sa'ata sabi'ah. Makasih Bu. Ada lagi Bu ibu-ibu yang pengen nyoba Bu Eli sama Bu Elis? Kalau enggak kita balik lagi ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Mbak Sarah. Iya Ustazah. Lanjut nomor 6 Mbak Sarah. Kaifa yadhabu Heeh. yadhabu Nih biasanya bagi apa ya Bu? Bagi pemula misalnya untuk bahasa Arab ini bingung. Kaifa kok kaifa sih gitu kan. Maka kalau ada pertanyaan kaifa, biasanya bagaimana dia pergi ke sekolah? Kalau dia pergi biasanya apakah dia naik sepeda, naik mobil, atau jalan kaki? Nah, itu jawabannya. Jadi bagaimana dia pergi? Ya dia pergi dengan apa gitu. yadhabu ila sayaroh. Nah, kenapa dengan ila Mbak Sarah? Apa ila berarti Yadhabu sayaroh. yazhabu bis saya? Bisayaroh. Kenapa? Nah, ini perbedaannya. Kalau ila berarti kita menuju dia pergi ke mobil. Apakah dia ke mobil perginya? Enggak kan? Kan yang ditanya dengan apa dia berangkat? Enggak mungkin jawabannya dengan ila. Berarti yazhabu bis sayaroh. Dia pergi dengan Yadhabu bisayaroh. ya, yazhabu bis sayaroh. Lanjut Umi Kenta. Iya, Ustazah Afwan. Ya nomor berapa? Afwan Ustazah. Nomor 7 Umi Kenta. Nomor 7 mata tastaiqizu anta. Heeh. Mata kapan? Taskilu tadi apa ya taskilu? Oh ya, bangun ya. Bangun. Kapan kamu bangun? Heeh. Eh, Kapan kamu bangun? Tidur ya? Enggak ya? Bangun tidur. Kapan? Coba lihat konteks pertanyaannya Umi Kenta. Mata tastaiqizu anta, berarti anta. Berarti kalau anta siapa yang ditanya? Kamu. Nah, kamunya siapa? Berarti kita Kita. gitu. Hmm. Jadi kapan kamu bangun? Ah, Anta atas gunung. iya. Berarti Atas. kalau kita, karena ini maksudnya mungkin orang laki-laki ya, karena dia percakapannya orang laki-laki, maka kita ganti anti. Berarti mata tastaikizina anti gitu. Mata tastaqizina anti. Jawabannya Tastaqizina. Kapan kau bangun? jawabannya Ba'da sholat. Ba'da sholat. Ba'da sholat. Sholat. Ada ba'da as-sholat. As-sholil fajri. Gitu saja. sekarang saya nanya, berarti kan Umi Kenta yang ditanyakan ya, kapan Umi Kenta bangun? Tastakizi kapan kamu bangun? Kan gitu maksudnya ya Umi Kenta ya, maaf. Nah, Ya. berarti jawabannya berarti saya ya. Berarti saya Ya. robah tastakizinya menjadi saya. Jadi Itu jawabannya. astaikizina kizina Itu itu jadinya kan Umi Kenta jadi saya kan astaikizu gitu kan. Kalau tastaikizi berarti anti domirnya. Kalau saya Ana berarti astaikizu. astaikizina tuh Astaikizu, pisah. Jam berapa Umi Kenta bangun? astaikizu
Ya. Bilangan ya, kalau itu berarti bisa aja ya. Ini bilangan bertingkat ini ya kan jam. Nah, astaiqizu as-sa'ah As-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'atas sabi'ata. Ikan saja. sobat ya. Berarti bangunnya jam 7 pagi ya, mungkin ya. Ya. Astaiqizu as-sa'ah as-sabi'ah. As-sabi'ah. Dia itunya bukannya perempuan ya, Bu saja. Astaiqidun. Nah, Dia gini, prinsip Kita Rizani. yang yang disoalkannya di ininya adalah orang laki-laki, sedangkan ini kita perempuan semuanya, maka kita ganti domirnya ke perempuan. Berarti mata tastaikizina anti, karena domir anti berarti kan ketika fi'il mudhari tambah ya dan nun di akhirnya, berarti ya. menjadi mata tastaikizina anti. Nah, Oh, ketika kita ditanya gitu kan, Ina. jawabnya saya gitu kan, Hmm. gitu kan, berarti Iya. saya bangun. Berarti kalau ana domirnya yang untuk mudhari berarti timbangannya gimana? Berarti astaikizu jadinya. Astaikizuna. Kok pakai kizuna jadinya? Oh, mana Mi- saya? nah, Astakizi. Nah, astaikizu jadinya. Astaikizu jadinya. yang tambah tunggu yang boleh nggak yang jadinya nggak double suara yang dan saja saya jadi bingung. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Ya. Gimana saja? Berarti kalau umpamanya yang domir ana kan timbangannya kayak gini, azhab. Oh, kalau ana berarti kan azhabu, nazhabu, azhabu. Berarti nggak ada tambahan di akhir kan mikenta ya. Berarti azhabu, berarti menjadi astaikizu gitu aja. Astakizu, baik saja. Kalau anti kan tambahannya umpamanya, kalau umpamanya itu kan jadi taf'alina, pakai iya dan nun di belakang. Karena memang itu timbangannya kan itu yang kita pelajari kemarin Ya, kan. ya. Nah, kan itu anti. Sekarang ana. Kalau ana berarti af'alu, berarti astag Zina, gitu saja. apa mikirnya As Astagfirullah, gitu saja jadinya. izin lagi, tapi astagfiru aja. Maaf ya. Oh, kalau misalkan anti kata saja tadi kan saya zina, bukan? Begini Umi Kenta, kemarin kan kita udah ada kertas timbangan, ya kertas yang itu. Kalau domir anti berarti eh, apa namanya, ta ditambah fiilnya tambah ya nun di akhirnya, kan itu domir anti. Berarti fa'ala menjadi taf'alina tambah ya dan nun yang menunjukkan anti, kan begitu menunjukkan. Kalau ana berarti dia ana biasa aja gitu kan. Oh iya ya, afwan saja. As Nah, as as taikiru, gitu nah saja. iya. Ya, astaikizu jadinya kan. Ya, baik saja. Afwan, dia pos jadinya saya afwan. Nggak apa-apa, kita review ingat-ingat kembali ya. Oke, berarti astaikizu sa'ah Astaghfiru fi sa'ah fi sa'ata sabi'ata. bisa ati karena sesudah Oh iya, fi sabi'ati ya saja berarti. biati kita bangunnya pagi. Kalau menambahkan kata-kata pagi, sore atau apa bisa. Pokoknya gini. Astaikizu bisa atis sabi'ah sobahan. Berarti pagi hari. Kalau masaan berarti astaikizu bisa atis sabi'ah masaan. Berarti jam 7 sore. Contohnya untuk seandainya kita menambah tambahan gitu. Atau malam gitu. Astaikizu bisa atis sabi'ah lailan. Malam hari boleh. Untuk menjelaskan. Nah,
Baik Ustazah. Lanjut. Setelah Umi Kenta, Ibu Ida. Silahkan Ibu Ida. Ya. Aina tusolli fajr. Kapan? Domirnya ya Ibu ya. Domirnya berarti ini kembalinya ke siapa? Tusoli. Berarti kembalinya ke siapa yang Ini ya, anta ya, Ustazah. Nah, berarti kita jadikan aja anti ya Bu. Baik. Kalau baik anti ya. Aina tusolli fajr. Soli. Kapan dia sholat fajar ya? Aina kan kok kapan ya? Di mana? Di mana Mana? dia fajar? Jawabannya usolli fajar usolli fajar fil masjidi. Ibu berarti salat fajarnya di masjid ya? Enggak, saya di rumah ya, fil baiti. Usolli fajar fil baiti. Ya, betul. Sampai. Oh, ini diganti anti gitu ya, Ustazah biar apa? Karena dominannya di anta ya. Karena kita ini perempuan berarti kita ganti anti. Ya. Kemudian Baik. habis Ibu Ida, Eyang. Itu Ya. sama Anta juga tetap dia jawabannya jadi itu ya. Ya Ustazah ya. Tuh Ana ya. Ana buat bisa perempuan bisa laki-laki kan ya Ustazah ya. Makanya ya. Yang buta kalim ya. Jadi Iya. iya Ustazah. Iya tadi saya itu apa? Ya apa namanya jadi semeraut pikirannya. Fokusnya ke ya mulu afwan Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Ini dengan kayak gini kita agak terlatih sedikit ya Bu ya memahami. Oh ini tujuannya kemana? Ini tujuannya kemana ini? Iya Ustazah tadi banyak hilap afwan Ustazah. Apa Ibu dari situ Ibu jadi apa paham? Oh iya, oh ini baru apa ya nyambung jadi. Oke. Lanjut, Eyang, silahkan Eyang. Nomor 9. Mada taf'alu pada sholat fajar. Apa yang kamu kerjakan sesudah sholat fajar? Apa yang kan habis sholat fajar? Saya yang jawab atau orang lain, Ustazah? Kalau dari konteks pertanyaannya, berarti yang ditanya adalah orang lain. Iya. Taf'alu pada sholat fajar yaqra'ul Al-Quran. Kenapa Eyang menjawab dengan yakro? Kan Eyang yang melakukan. Kalau yakro ini saya Yaqra'ul Quran. Berarti akroul Quran. Nah ya, akroul yaitu afalu ba'da salatil fajr akroul Quran. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Ini bacaan lagi. Oke. Al-hiwar as-sani. Unzur wastami' wa'a'in. Hiwar yang kedua. Unzur, lihatlah, wastami' dengarkan, kemudian ulanglah. Al-um wal abi komunikasinya terjadi antara bapak dan ibu. Umu dan abi. Ya, umu dan abi. Berarti bapak dan ibu. Oke. Hadza yaumul utlah. Ini adalah hari libur. Yaum utlah ya. Utlah. Ya, utlah itu artinya libur. Hadza yaumul amal. Ini adalah hari kerja. Berarti si ibu bilang ini hari libur. Si bapak bilang bukan, ini hari kerja gitu. Yaumul amal berarti masuk hari kerja. Terus al-um bilang, maza sataf'al ya Tariq? Nah, apa yang engkau nih? Sataf'al. Taf'al artinya kerja. Ibu bertanya, maza, apa yang akan dilakukan? Sataf'al. Berarti ini domirnya domir apa? Istilahnya fiilnya fiil apa? Mudori ya. Mudori. Domirnya yang tersisip di situ domir apa? Anta.
Nah, berarti si bertanya ke si Torik berarti. Apa yang engkau kerjakan wahai Torik? Nah, kemudian dijawab sama Torik. Sa'aknusu ghurfatal julus. Ini aknusu fiilnya berarti fiil mudhari. Bisa. Mudah Mudhari. Domirnya yang tersimpan di situ domir apa? Karena. Ana. Karena aknusu ya. Karena. Ana. Domirnya ana karena aknusu. Nah, di sini pengetahuan baru buat ibu-ibu, ada kata sa di awalnya. Nih, ada kata sa di awal. Sataf'alu sa'aknusu. Nah, saat sa. Makna sa di sini adalah sa ini masuk ke fiil, bisa masuk ke fiil mudhari'. Nah, ketika dia masuk ke fiil mudhari', berada di awal fiil mudhari', maka makna sa itu artinya akan. Berarti itu sesuatu yang akan datang berarti. Kalau dalam bahasa Inggrisnya future ya, berarti yang akan datang gitu. Jadi ibu bertanya, apa yang akan engkau kerjakan wahai Torik? Jadi yang akan. Jadi maknanya sa itu yang akan. Kemudian si Torik menjawab, saya akan menyapu ghurfatul julus. Berarti ghurfatul julus, saya akan menyapu ruang ruang tamu. Ruang tamu, ruang apa, tempat duduk gitu, ruang keluarga atau ruang pada tulis ruang tamu saja. iya, ruang keluarga, ghurfatul julus ya. Jadi makna sa di situ artinya adalah yang akan datang gitu kan. Sa itu hanya bisa masuk ke fiil mudhari aja. Dia tidak bisa masuk ke fiil madhi dan tidak bisa masuk ke fiil amar. Ustazah, kalau yang saufa dengan sa itu bedanya, kalau yang sa itu segera, tapi kalau saufa tuh akan tapi masih agak lama gitu, bener nggak Ustazah? Iya, betul Ibu. Kalau pokoknya ini mungkin dalam waktu sebulan, seminggu, 2 hari gitu. Saufa itu bisa jadi mau kiamat atau 40 tahun lagi, yang mungkin bisa jadi itu belum akan terjadi dan nggak mungkin terjadi, maka digunakan saufa. Tapi kalau sa bisa jadi itu udah yakin kita akan kita kerjakan gitu, maka digunakan sa dan waktunya adalah waktu yang di dalam istilahnya waktu yang singkat. Oke, baik Ustazah. Oke. Di Wama Al-Quran kata saufa ya saja. gimana Bun? Gimana Om? Di Al-Quran banyak kata saufa ya saja. Ya banyak kata saufa. Berarti itu istilahnya nggak jelas kapan, masih lama gitu. Oke. Wama sataf'alina ya Fatimah nih. Kata sataf'alina. Sataf'alina ini termasuk fi'il. Mudhari. Oke. Domirnya Nah, tadi Ya, anti ya Ustazah. iya, domirnya anti. Berarti kan ditanya buat domirnya anti. Dan apa yang akan engkau kerjakan, wahai Fatimah? Nih yang dibingungin sama Umi Kenta tadi. Pakai ya yang kita ya. Nih, jadi dia anti ya, karena ditanya adalah Fatimah tadinya. Wa madza tatafa'alina ya Fatimah? Apa yang akan engkau kerjakan, wahai Fatimah? Kemudian si Fatimah menjawab, sa'akunu ghurfatan naum. Saya akan menyapu kamar tidur, kata Fatimah. Kemudian ditanya oleh si ibu lagi, wa maza sataf'alu ya Ahmad. Nah nih, sataf'alu, berarti ini domirnya domir apa Ibu? Domirnya anta ya. Anti kalau Fatimah. Anta. Sataf'alu berarti, nah domir tak. Gitu. Berarti karena dia nanya ke Ahmad, berarti anta si Ahmad. Wa maza
ya Ahmad, sataf'alu ya Ahmad. Wahai Ahmad, apa yang engkau kerjakan? Nah, jadi ini domirnya anta, lawan bicaranya Ahmad. Kemudian si Ahmad menjawab, sa'agsilul malabis. Saya akan mencuci malabis, akan mencuci pakaian. Kemudian ibu nanya lagi ke anaknya satu lagi. Sataf'alina. Sini domir, ini apa namanya? Fi'ilnya berarti fi'il mudhari ya. Domirnya Ya. apa ibu? Fi'il mudhari. Anti. Anti. Anti ya, Ustazah. Sataf'alina. Ada ya dan nun di belakang. Sama dengan kayak si Fatimah tadi. Sataf'alina ya Fatimah sama dengan sataf'alina ya Latifah. Berarti domirnya Anti ya. Anti. anti. Nah, berarti Oh, mas anti. sataf'alina ya Latifah. Apa yang akan engkau kerjakan wahai Latifah? Maka dijawab oleh si Latifah. Sa'akwil malabis. Saya akan menggosok pakaian. Akwi artinya menggosok pakaian. Kemudian jadah. Menimpali. Jadah artinya nenek. Menimpali. Sa'agsilul atbak. Saya sa'agsilu. Saya akan mencuci atbak. Atbak itu adalah piring-piring atau mangkok-mangkok. Atbak artinya mangkok-mangkok. Kemudian si kakek menimpali lagi. Wa ana dan saya sa'akra'ul Quran dan saya akan membaca Al-Quran. Silu. Iya. Maka dari percakapan ini ada ibu-ibu yang ragu, ada yang mau ditanyain? Saja intinya kalau anak itu pasti awalnya pakai alif sama akhirannya domah ya. Domah, iya. Kalau gitu. Akra'u. Akro'u, iya. udah azan. Baik Ibu ya. Itu cuman ini bedain ya Bu ya, yang ana dengan domir apa fiil amar ya. Kalau umpamanya a-nya itu pakai hamzah berarti itu ana. Tapi kalau enggak ada hamzah di alifnya itu berarti itu fiil amar. Itu aja bedain Bu. Oh, ya. Ya, makasih saja. Nah, baik. Ini udah azan ya Bu ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah. Ini kalau dilanjut saya masih ini karena Nanti sampai zuhur saja. baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Ibu-ibu. Insya Allah paham ya Ibu ya dengan pelajaran kita hari ini. Insya Allah saja. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran. wabarakatuh. Izin Alhamdulillah saja atas undangannya. izin keluar. Sama Hoyer semua.